Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih teman-teman tuh ditanyain sama konsumen kayak gini, Kak bisa bayar di tempat nggak gitu? Atau kayak gini, tapi aku nggak punya ATM, bisa bayar di tempat nggak gitu? Atau kayak gini, aku nggak tahu cara pakai ATM itu kayak gimana, bisa bayar di tempat nggak gitu? Atau kayak gini, tapi banknya itu jauh, bisa bayar di Indomaret kayak gitu. Tiba-tiba dia cancel gitu aja cuma gara-gara kita nggak punya sistem bayar di tempat, dan mereka cari penjual lain yang bisa bayar di tempat. Nah, daripada kita itu cancel transaksi cuma gara-gara bisa bayar di tempat, apalagi sebelumnya kita udah ngejelasin produknya itu kayak gimana, kayaknya udah bener-bener fix beli. Sayang banget kalau misalkan itu nggak jadi beli cuma gara-gara nggak bisa bayar di tempat. Nah, di sini aku mau ngejelasin beberapa cara gimana kita itu bisa menyediakan bayar di tempat, sistem bayar di tempat buat para pelanggan-pelanggan tercinta kita gitu guys. Kenapa pembeli itu rata-rata pengen bayar di tempat? Karena mungkin kemungkinan mereka itu kurang percaya dengan kita, atau mereka itu belum kenal sama sekali sama kita, atau mungkin mereka itu secara gampangnya takut ditipu lah ya guys, takut ditipu sama penjual. Secara banyak banget sekarang itu penjual yang nakal menipu pembeli ketika barang itu udah ditransfer kemudian barangnya itu nggak dikirim. Nah, di situ pembeli merasa dirugikan dong tentunya. Jadi mereka nggak mau menanggung resiko terlalu banyak ketika barang itu nggak dikirim. Ya meskipun itu murah, tapi itu namanya rugi ya guys. Jadi cari aman aja, bisa bayar di tempat gitu. Terus ya yang kedua, pasti mungkin mereka itu zaman sekarang itu ada orang yang nggak punya ATM dan nggak tahu caranya pakai ATM, nggak tahu caranya transfer kayak gitu. Terus langsung aja ya guys, di sini aku mau ngejelasin gimana caranya kita sebagai penjual menyediakan aplikasi sistem bayar di tempat gitu. Di sini ada 2 ekspedisi yang bisa bayar di tempat yang aku rekomendasikan dan aku pakai selama ini. Pertama, aku tuh pakai kantor pos atau pakai pos COD, dan caranya itu kita harus pergi ke kantor pos terdekat. Bukan guys. Maksud saya kita harus pergi ke kantor pos kota, kantor pos pusat yang ada di kota kalian. Misalkan nih aku kantor pos, aku nih ada di Bojonegoro, jadi aku harus pergi ke kantor pos pusat Bojonegoro, nggak bisa ke kantor pos pusat cabang Tambarjo, misalkan di kantor pos pusat kecamatan gitu nggak bisa, dia harus ke kantor pos pusat kota. Nah, nanti di situ kita akan dijelaskan sama CS untuk mengunduh beberapa aplikasi, dikasih beberapa aplikasi khusus gitu, khusus penjual. Kemudian kita disuruh untuk memberi fotokopi KTP, dan kita nanti dikasih arahan tentang cara penggunaannya itu kayak gimana dan cara pakainya itu kayak gimana. Secara singkatnya, setelah kita itu udah daftar di kantor pos kota, kita nanti kalau misalkan udah kirim barangnya ke pelanggan, pelanggan udah bayar ke kurir, kurirnya bayar ke teller, nanti teller input ke rekening kita. Nah, nanti kita di aplikasi itu udah kelihatan bahwa pembayaran dari si customer ini udah masuk ke rekening kita, dan kita tinggal ambil di kantor pos terdekat gitu. Kita tinggal ambil di kantor pos terdekat. Udah deh, kayak gitu aja guys. Nah, yang kedua, ekspedisi yang lainnya itu aku rekomendasiin untuk pakai aplikasi atau pakai ekspedisi ya guys, pakai ekspedisi JNT. Nah, pakai ekspedisi JNT ini juga bisa buat bayar di tempat, tapi dia itu nggak bisa pakai manual kayak kantor pos tadi, itu nggak bisa. Dia itu COD-nya hanya by Shopee. Selain Shopee dia nggak bisa bayar di tempat. Nah, kayak gimana caranya biar kita itu bisa COD di Shopee? Teman-teman harus punya toko di Shopee ya guys, untuk bisa bayar di tempat melalui ekspedisi JNT. Secara JNT itu adalah ekspedisi yang terhits untuk saat ini, ekspedisi yang paling rekomendasi untuk saat ini. Dan
merupakan ekspedisi yang favorit juga sih di kalangan para pelanggan gitu untuk saat ini ya guys. Terus teman-teman harus punya aplikasi Shopee, dan teman-teman harus punya toko di Shopee gitu ya guys, punya toko di Shopee. Dan caranya kayak gimana? Yang pertama itu tetap kalian harus infoin ke customer, bisa kak bayar di tempat dengan order di toko yang ada di Shopee. Dengan toko kami yang ada di Shopee, alamatnya, ID tokonya kayak gini, ID tokonya Khosya Gallery misalkan. Linknya kayak gini kak, linknya ini tinggal diklik aja, kakak tinggal order, nanti check out dengan memilih metode pembayaran COD gitu. Kalau misalkan customernya itu kadang-kadang ada yang kayak gini juga, tapi aku nggak punya aplikasi COD, tapi aku nggak punya aplikasi Shopee kak, gimana dong gitu. Syukur-syukur kalau mereka itu punya aplikasi Shopee, jadi transaksinya tinggal mereka sendiri check out gitu kan, pasti mereka juga bisa dong cara penggunaannya kayak gimana. Selain dengan menyuruh mengarahkan si pembeli untuk, kalau misalkan nggak punya, download aja aplikasi Shopee di Play Store kak, nanti gampang, tinggal check out, ini ID tokonya, dan kakak tinggal check out gitu. Tapi ketika mereka kekeh gak mau, aku nggak punya aplikasi Shopee, yaudah deh gitu. Terus kalian harus nawarin, nanti coba saya bantu kak gitu, kirim alamat lengkapnya aja ya. Nah di sini teman-teman harus pakai 2 aplikasi Shopee ya guys. Ini cara yang aku terapkan selama ini, karena banyak banget teman-teman atau pelanggan yang nggak punya aplikasi Shopee, nggak tahu caranya kayak gimana, nggak tahu cara pokoknya gitulah. Jadi aku pakai 2 aplikasi Shopee. Ini juga rekomendasi dari JNT sendiri sih, dari teman-teman JNT yang ada di kantor gitu, kantornya JNT bukan kantorku. Nah 2 aplikasi Shopee ini, satunya ini aku daftarin pakai alamat ibu aku, yang satunya ini emang aku daftarin punya aku sendiri. Nah di Shopee ini emang nggak bisa kalau misalkan satu aplikasi itu ya satu alamat, satu aplikasi itu satu alamat pribadi. Jangan sampai 2 aplikasi Shopee ini memiliki alamat toko yang sama, atau 2 aplikasi ini mempunyai alamat pengembalian yang sama, nanti bakalan sama aja. Nanti dari pihak Shopee-nya itu bisa mendeteksi bahwa kalian itu memiliki 2 aplikasi yang sama. Jadi ketika kalian udah download aplikasi Shopee, daftar aplikasi Shopee, 2 aplikasi yang sama, yang satu ini ya punya ibu kalian misalkan kan ya, yang satu ini hanya untuk order di toko kita. Jadi sebenarnya transaksi itu aku sendiri yang bikin gitu guys, transaksi itu aku sendiri yang lakuin. Jadi aku beli di toko aku, tapi alamat pengirimannya, alamat penerima ini aku ganti sama customer yang udah beli di toko aku, customer yang mau beli produk aku tadi. Jadi aku nih beli di toko Shopee aku sendiri, tapi penerimanya itu pakai alamat pembeli yang mau beli di kita, dan itu nggak masalah, nanti kita pilih pembayaran COD gitu, dan itu nggak apa-apa guys, dan lebih gampang kita ngeceknya gitu. Dan masalah untuk pengirimannya sampai mana atau barangnya, uangnya tuh kayak gimana, nanti kita nggak perlu aplikasi lain untuk mentransfer uang yang diberikan oleh pembeli ini ke rekening kita hanya perlu transfer atau tarik tunainya hanya lewat Shopee, bisa langsung ditarik masuk ke rekening kita gitu guys. Kenapa COD ini sangat penting banget? Karena untuk membangun rasa kepercayaan antara pembeli dan juga penjual. Ketika si pembeli ini udah percaya sama produk kita melayaninya dengan baik, dan pengerimanya juga cepet, terus produk yang kita jual juga bagus, otomatis nanti pembeli itu bakalan order lagi di toko kita ya, meskipun itu nggak pakai COD. Mereka udah percaya sama toko kita, mereka udah percaya sama produk yang kita jual, otomatis mereka bakalan kembali lagi untuk order meskipun tanpa COD. Karena ketika pelanggan itu udah menemukan toko yang paling tepat, dia susah banget lari ke toko lain gitu guys.
Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Terus misalkan ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyain di kolom komentar, pasti aku nanti bakalan bantu ke teman-teman menyelesaikan masalah atau sesuatu yang belum jelas dari video ini. Terus jangan lupa buat teman-teman yang punya ilmu yang lebih daripada aku bisa sharing ke komentar supaya aku juga bisa belajar dari kalian gitu ya guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen, share kalau misalkan ini mungkin menurut teman-teman itu banyak yang membutuhkan atau ini bermanfaat buat teman-teman.